Gebrakan Sri Mulyani, selamatkan Garuda dari kebangkrutan, gegara lilitan gurita Cikeas. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Pemeriksaan kerugian negara PT Garuda senilai 8,8 triliun. Kami juga menetapkan 2 tersangka baru, yaitu ES selaku Direktur Utama PT Garuda. Yang kedua adalah SS selaku Direktur PT Mugi Rekso Abadi. Pengakuan mengejutkan karyawan Garuda ini pernah mengirimkan surat ke istana, 1104 surat yang pada waktu lalu dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tetapi menurut karyawan tersebut tidak ada satupun yang direspon oleh pihak istana pada waktu itu. Makanya karyawan Garuda ini kepingin sekali bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan langsung semua permasalahan yang membelit perusahaan plat merah tersebut. Permasalahan di maskapai Garuda itu permasalahan lama, bahkan sudah ada pada masa pemerintahan Soeharto. Maskapai Garuda sejak dulu sudah banyak tikusnya, banyak pencurinya. Jadi nggak heran kalau sekarang hutangnya Garuda sudah setinggi Gunung Jayapura. Korupsi di Garuda, menurut Tanri Abeng, mantan Menteri BUMN, sudah sejak zaman Orde Baru. Dulu bahkan pengelolaan kargo di Garuda dikelola oleh adiknya Soeharto. Pada akhirnya saya ingin mengucapkan selamat kepada Pak SBY karena 10 tahun Anda berkuasa sudah bisa menghasilkan sebuah partai Demokrat yang luar biasa, yang sampai sekarang bisa membuat sistem korupsi legal dan aman dari KPK. Menteri Keuangan atau Menko, Sri Mulyani, akan mencairkan penyertaan modal negara atau PMN sebagai pembiayaan investasi untuk PT Garuda Indonesia atau Persero, yaitu sebesar 7,5 triliun rupiah usai mendapatkan persetujuan dari 365 perwakilan kreditur. Saat ini, sebanyak 347 atau 95,7% perwakilan kreditur untuk menyetujui proposal Garuda dalam proses penundaan kewajiban pembayaran hutang atau PKPU. Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat RI di Jakarta pada Jumat 1 Juli mengungkapkan hal itu adalah suatu pencapaian yang diharapkan bisa memberikan awalan baru bagi Garuda untuk bisa terbang kembali dan sehat kembali. Adapun sisa dana cadangan investasi pemerintah dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau IPPEN untuk Garuda sebesar 7,5 triliun rupiah sudah disetorkan ke kas negara. Anggaran ini nantinya direncanakan sebagai pembiayaan investasi kepada perseroan. Selama semester 1 2022, pemerintah telah memberikan pembiayaan investasi kepada Lembaga Manajemen Aset Negara atau LMAN, yaitu sebesar 20 triliun rupiah. Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP, yaitu sebesar 7 triliun rupiah. Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional atau LDKPI, yaitu sebesar 1 triliun rupiah, dan Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan atau LPDP, yaitu sebesar 20 triliun rupiah. Dengan demikian, Sri Mulyani menyampaikan realisasi pembiayaan investasi diperkirakan mencapai 40,4 triliun rupiah pada semester 1 2022. Sedangkan secara keseluruhan, tahun diproyeksikan mencapai 154,2 triliun rupiah. Dikutip dari Antara, target pembiayaan investasi dalam Peraturan Presiden atau Perpres nomor 98 tahun 2022 adalah 230,2 triliun rupiah. Angka ini lebih besar dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBN, yaitu sebesar 182,3 triliun rupiah. Kebijakan pembiayaan investasi tahun ini dilaksanakan dalam rangka mendukung menyelesaikan proyek infrastruktur strategis, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemulihan ekonomi. Akhirnya, Garuda bisa kembali mengudara setelah sekian lama menjadi bebek lumpuh akibat pejabat terasnya yang doyan korupsi. Bahkan negosiasi ulung Menteri Keuangan Sri Mulyani lah Garuda bisa terbang kembali tanpa beban. Yang dulunya pernah dibuang masa SBY, ini Menteri Keuangan besutan Jokowi malah menyelamatkan Garuda dari jurang kepalilitan. Bicara soal kebangkrutan, Garuda memang tak jauh-jauh dari dunia hitam money laundry. Dinasti Cikeas 2 periode. Garuda dan Cikeas tidak bisa dipisahkan benang merahnya.
jika pemerintahan kini sedang berjibaku menyelamatkan maskapai plat merah dari ujung kepailitan. Puzzle-puzzle kebongkaran yang dinasti Cikeas tinggalkan tak akan mampu mereka sembunyikan. Masih ingat kan nama Nazarudin? Ini adalah mantan bendahara umum Demokrat yang sejak ditangkap KPK jadi sumber sakit kepala Pepo. Bagaimana nggak pening coba? Karena oleh Nazarudin diungkap satu persatu semua jalur korupsinya gurita Cikeas. Kebanyakan orang ingat Nazarudin itu ingatnya korupsi Hambalang saja. Nazarudin yang sesungguhnya pemegang kunci brankas Pepo selama berkuasa menitipkan uang hasil jarahannya. Banyak yang lupa pernyataan KPK bahwa Nazarudin juga terindikasi praktik pencucian uang hasil korupsi dengan pembelian saham IPO Garuda. Uang korupsi siapa? Yang pasti bukan dia sendiri dong yang melahapnya. Pasti ada bintang Mercy yang selama ini mempercayainya dunia akhirat. Dan kini, setelah ditemukannya bukti-bukti dan fakta-fakta baru terkait dugaan korupsi yang menyebabkan Garuda kini menanggung kerugian 8,8 triliun rupiah. Mampukah KPK dan Kejaksaan membongkar tuntas konspirasi korupsi di tubuh Garuda melalui mantan dirutnya? Entahlah, lagian KPK sudah pernah mencobanya, tetapi kena mental. Tinggal Kejaksaan nih, masih bernyali atau berat berpolitik daripada bersih-bersih tanpa pandang bulu. Ya semoga saja, habis ini Pepo jangan cuma prihatin, lalu menepi sambil menciptakan lagu curahan hatinya.